Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1066 akhirnya udah rilis minggu malam di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis, monggo without any lang again, it's time to react new chapter, okay? Let's go! Judul chapter terbaru ya, versi resminya Tekad Ohara. Ya, seperti pada judul chapter 1066, akhirnya membahas kisah yang terjadi di Pulau Ohara kembali diungkap. Yang mana jelas hal ini bakalan berhubungan dengan abad kekosongan atau telah menjadi teka-teki terbesar hingga saat ini karena kurangnya informasi dan bukti yang kita miliki. Next, di chapter 1066, kita kembali dikasih cover story Gearma Double Six Perjalanan Tanpa Emosi yang udah memasuki volume ke-23 dengan judul kembali ya ke Gearma bersama rekan baru. Cover story kali ini dilengkapi dengan gambar yang memperlihatkan kerajaan Gearma yang berada di lautan lepas. Dan di pojok bagian kiri kita dikasih lihat bagaimana dua anak Queen Smoke Judge yang sebelumnya berhasil disandra di Volcanic Island, akhirnya mereka bisa diselamatkan. Plus mereka mendapatkan satu tambahan orang, siapa lagi kalau bukan si Sarglon. Menarik buat ditunggu sih. Apa kira-kira reaksi dari Queen Smoke Judge saat bertemu kembali dengan rekannya di organisasi Master dahulu? Apakah hal ini juga yang akan membawa kita ke kilas balik saat mereka sedang melakukan penelitian Line X Factor? Atau enggak? Ya gak ada yang tahu akan hal ini. Kita nantikan aja chapter kedepannya seperti apa. And now ke menu utamanya, di mana chapter ini guys bener-bener edan. Terlalu banyak informasi baru yang terungkap di chapter 1066. Emang kayaknya final saga yang udah disiapin oleh Odachi ya bener adanya. Karena gak tanggung-tanggung, sejak memasuki arc Egghead kita selalu disuguhin sama informasi-informasi membuat kita sadar kalau One Piece akan segera berakhir. Ya, kita mulai aja dari wujud asli Dr. Vegapunk yang terungkap juga di chapter kali ini. Dimana seperti yang kita ketahui sebelumnya ya, kalau Dr. Vegapunk adalah seorang lelaki tua. Dan entah kenapa Mr. K sendiri sangat suka sama desain orang paling jenius ini di One Piece. Meski sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup jelas di bagian kepala Dr. Vegapunk. Karena di kilas balik ya, kita dikasih lihat kalau kepalanya tuh cukup panjang. Namun Vegapunk yang bertemu Luffy ya memiliki bentuk kepala yang sangat berbeda. Entah hal ini berhubungan sama Dr. Vegapunk yang udah memiliki 6 kloningan dirinya yang mungkin itu tercipta dari bagian-bagian otak sang manusia jenius ini. Atau mungkin juga isi kepala dari Dr. Vegapunk malah dijadikan sesuatu hal yang mungkin bisa diabadikan. Karena mengingat bagaimana cara Dr. Vegapunk bisa mempelajari sesuatu dan bukan hanya daya ingatnya saja yang kuat, tapi dari penuturannya kalau dia sempat membaca seluruh dokumen-dokumen penting peninggalan Pulau Ohara. Hal ini juga memperlihatkan bagaimana daya serap dari Dr. Vegapunk emang gak main-main. Dia bahkan bisa membuatnya menjadi sebuah penelitian yang membangkitkan kembali penelitian-penelitian yang udah terjadi sejak zaman dahulu. Well, tentu terungkapnya informasi gila gak hanya sampai di situ doang. Ada informasi lain pula yang gak kalah gilanya guys, yaitu Dr. Vegapunk dan Monkey D. Dragon sama-sama kenalan dari Profesor Clover. Dan bagaimana keduanya sempat mengunjungi Ohara selepas kejadian yang menimpa penghapusan pulau dengan surganya pengetahuan. Secara gak langsung hal ini juga menunjukkan tujuan dari Dr. Vegapunk dan bisa dijadikan jawaban sebenarnya. Apakah Dr. Vegapunk orang yang baik atau dia lebih berpihak kemana? Karena dari apa yang diutarakan Dragon kalau ia sempat mengajak Vegapunk untuk join dengan Dragon. Nah, menariknya alasan yang dijadikan oleh Dr. Vegapunk sebagai alasan menolak ajakan tersebut hanyalah masalah uang saja. Ya, kita semua harus sepakat kalau mau di dunia One Piece atau bahkan dunia nyata sekalipun, yang namanya suatu penelitian tentu membutuhkan sokongan dana yang sangat besar. Dan organisasi mana lagi yang bisa memberikan hal itu guys selain pemerintahan dunia yang memiliki segala akses dan sumber daya yang bisa membantu apapun yang Dr. Vegapunk sedang ingin teliti. Pada dasarnya Dr. Vegapunk sama seperti para ilmuwan-ilmuwan lain kok, dimana dia hanya tertarik dengan yang namanya pengetahuan. Makanya dia sendiri bilang kalau dia melakukan semua itu hanya karena dia seorang ilmuwan. Soalnya wajar bagi seorang ilmuwan untuk memiliki keinginan mempelajari segala hal yang ada di dunia ini. Jadi jelas sudah, walau berada di bawah pemerintahan dunia, apa yang menjadi tujuan dari Dr. Vegapunk tetaplah sama kok, sebagaimana para ilmuwan lain.
Lalu yang lebih menarik ya, di chapter kali ini juga terungkap bagaimana peristiwa di Pulau O'Hara lah yang menjadi pemicu dari terciptanya pasukan revolusi yang dipimpin oleh Dragon, dimana Ivankov bersama Kumala yang menjadi tandem awal terciptanya pasukan yang sangat diwaspadai oleh pemerintahan dunia. Yang menarik sebenarnya adalah ucapan dimana Dr. Vegapunk sempat mengungkit kalau orang kayak Dragon yang membenci peperangan sekarang malah ingin menyatakan perang. Padahal kalau kita lihat kemungkinan hal ini berhubungan dengan tempat di mana Dragon dilahirkan, dimana kita sendiri tahu seberapa kerasnya Great Terminal dan bagaimana banyaknya nyawa yang menghilang ketika sebuah perang dideklarasikan. Mungkinkah hal ini menjadi pemicu dari kemuakan seorang Monkey D. Dragon terhadap sebuah peperangan? Well, jawabannya masih harus sabar kita tunggu di chapter selanjutnya. Cuman yang lebih menjadi teka-teki saat ini adalah sejauh mana pengetahuan baik Dr. Vegapunk dengan Nico Robin tentang kerajaan kuno yang ada pada era abad kekosongan. Karena seperti penjelasan Dr. Vegapunk, kalau awalnya dia punya sebuah hipotesis di mana kejadian yang menimpa para ilmuwan di O'Hara disebabkan oleh penelitian yang mengungkap tentang keberadaan kerajaan kuno itu. Karena abad kekosongan menceritakan bagaimana sebuah negara yang sangat maju berperang dengan 20 negeri yang bersatu, di mana ke-20 negeri itu menjadi kelompok yang menyusun tatanan dunia hingga saat ini. Soalnya seperti yang kita tahu ya, kalau Profesor Clover mati sesaat sebelum dia meneriakkan nama dari kerajaan kuno. Dan mengingat bagaimana kalau Profesor Clover emang terobsesi dengan abad kekosongan, maka informasi yang mereka miliki tentu sangatlah banyak. Dan hal itu dikonfirmasi langsung oleh Nico Robin yang mengatakan kalau O'Hara emang bermaksud untuk mengungkap keberadaan dari kerajaan kuno itu. Lalu kalau kita hubungkan dengan bagaimana Dr. Vegapunk udah membaca semua catatan O'Hara, maka baik Vegapunk dan Robin saat ini posisinya ya harusnya mereka memiliki informasi yang sama tentang apa yang terjadi di abad kekosongan. Dan nama dari kerajaan kuno beserta siapa orang yang terlibat di sono tentu kemungkinan besar udah diketahui juga oleh keduanya. Karena seperti yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk, semua misteri tentang dunia ini telah kuwariskan pada otak ini dan kujadikan dasar untuk penelitianku. Setelah Dr. Vegapunk ngucapin hal itu, air mata Robin mengalir deras karena sadar teman lama yang disangkanya dulu mati ternyata adalah kunci nyata akan seluruh misteri dunia. Wow. Gokil sih. Makanya menarik untuk kita bahas sebenarnya sejauh apa informasi yang mereka miliki tentang Void Century guys, yang mana jelas ngebuat nyawa Dr. Vegapunk sekalipun menjadi incaran dari pemerintahan dunia. Next, gak tanggung-tanggung, chapter kali ini juga mengungkap siapa sosok dibalik orang dengan luka bakar yang tubuhnya dipenuhi perban. Karena ternyata orang yang menyelamatkan harta paling berharga diri O'Hara gak lain dan gak bukan adalah sosok Jaguar di Soul yang mungkin sempat kita anggap udah mati. Ya, kalau kematian Jaguar di Soul lagi-lagi menjadi prank yang dibuat oleh Oda Sensei, udah jelas hal ini gak akan membuat siapapun menjadi marah. Kenapa? Ya, ternyata orang-orang di negeri Elbaf malah seperti membuat Pulau O'Hara versi kedua. Soalnya semua catatan penting yang coba diselamatkan dengan mengorbankan nyawa para arkeolog O'Hara, hal itu gak berujung sia-sia karena Jaguar di Soul berhasil memindahkan semua hal itu ke tanah kelahirannya. Dan tentu dia menyadari betapa pentingnya tekad dari O'Hara. Well, jelas sudah, gaungan tekad O'Hara masihlah tetap hidup berhasil dijaga oleh sosok Jaguar di Soul, pemilik tawa yang sangat kita rindukan. Bahkan Robin sendiri tentu sangat merindukan sosok yang menemani rasa sepinya itu. Namun yang membuat kita harus bertanya-tanya ya, sosok yang dikatakan oleh killer dan mereka harus cari tentunya sekarang ketahuan, dan mungkin aja mereka para bajak laut Kid malah sedang menuju ke Pulau Elbaf untuk bertemu dengan sosok yang memiliki luka api itu. Chapter yang emang benar-benar sangat gila, gak habis pikir bagaimana hal ini bisa dihubungkan dengan begitu sangat cerdas. Tekad O'Hara yang terungkap masih hidup, ditambah keberadaan Nico Robin yang bisa membaca tulisan kuno. Hal ini akan menjadi combo mantap buat kembali membangkitkan ideologi dari kerajaan kuno yang sangat ditakuti oleh pemerintahan dunia. Mungkin ideologi itu belum diketahui oleh Luffy, tapi setidaknya ya Robin tahu akan ideologinya.
Gak habis pikir kejutan apa lagi yang bakal diungkap di arc kali ini. Soalnya Saka yang mengajak grup Sanji untuk melihat sesuatu semakin ngebuat kita penasaran akan hal apa yang ingin ditunjukkan olehnya kepada kru topi jerami. Belum lagi pertemuan Dr. Vegapunk yang asli dengan rombongan Luffy yang memperlihatkan bagaimana Dr. Vegapunk bisa melakukan warp atau teleportasi yang memungkinkan seseorang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan sangat cepat. Well, hal itu tentu berhubungan sama kekuatan dari kru Blackbird yang baru aja terungkap, yang mana kalau hal ini bisa dipelajari lebih lanjut oleh kru topi jerami, maka saat nanti keduanya bertemu ya, SHP kru gak bakalan terlalu kaget untuk bisa mengatasi kemampuan seperti itu. Haha, chapter kali ini mind blowing sekaligus emosional yang bisa dicampur jadi satu. Jarang-jarang bisa ngelihat cerita satu sisi bisa emosional, satu sisi bisa membuat kita mind blowing akan fakta yang terungkap. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat react One Piece chapter terbarunya guys. See you again next time. Adios di Caramelos, stay safe everyone. Salam Animania. Tetap pasang sabuk pengaman Anda karena One Piece beneran. Yes, ending makin nyata. See ya.